sebenarnya perusahaan mempunyai sumber daya, dan dengan sumber daya itu akan membuat produksi lebih efisien dan efektif, maka sebaiknya membuat. Tapi kalau membuat sendiri itu nanti menghabiskan banyak waktu, banyak uang dan tenaga, sebaiknya membeli semacam itu. Pengambilan keputusan ini didiskusikan dalam akuntansi manajemen. Kemudian keputusan meningkatkan produksi. Nah, kalau mau meningkatkan produksi, dua pertanyaan yang harus terjawab terlebih dahulu, yaitu apakah ada kapasitas produksi yang menganggur. Apa maksudnya? Di contoh 1.1 halaman 1.11, di situ menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi ada namanya pabrik Monfresh, kapasitas produksinya adalah 10.000 unit. Kemudian menjualnya 7.500 unit. Dia bisa memproduksi 10.000 tapi dia cuma menjual 7.500. Kan berarti dia mempunyai kapasitas menganggur sebesar 2.500. Ini secara mudahnya seperti itu. Kemudian berarti kita bisa melakukan untuk pertanyaan pertama, apakah ada kapasitas menganggur di sini? Iya, ada, yaitu 2.500 misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada penghematan kos? Itu kita hitung-hitung lagi di sini pada paragraf berikutnya. PT Monfresh menerima pesanan khusus dengan standar sebanyak 2.500, yaitu kapasitas menganggur itu tadi, dengan harga jual 220.000. Padahal sebelumnya dia menjual dengan harga 330.000. Oke, berarti pesanan khusus ini harganya lebih murah daripada harga biasanya. Perusahaan diminta memproduksi meja tersebut dalam 25 batch yang masing-masing berisi 100 unit, berbeda dengan produksi reguler yang menghasilkan 50 kursi. Nah, ini sebaiknya diterima apa tidak? Seperti itu. Nah, kalau tadi di teman-teman buka halaman 112, di situ apakah tersedia kapasitas penganggur? Kita tadi sudah jawab, iya, bahwa ada 2.500 unit kapasitas yang menganggur. Apakah terdapat penghematan kos? Pada kasus ini, PT Monfresh tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran karena pesanan khusus ini dapat langsung dikirim ke pemesan. Apakah berarti terdapat penghematan kos? Oke, berarti jawabannya iya. Yang ketiga, apakah terdapat tambahan laba kontribusi dari produksi pesanan khusus? Jadi, mungkin pertanyaan di sini bisa ditambah C, yaitu apakah ada laba? Kos produksi yang pasti ada ketika produksi setiap unit, dan setiap batch pesanan ini adalah kos variabel, meliputi kos bahan baku, kos tenaga kerja, dan overhead. Total kos tetap tidak akan berubah sampai kapasitasnya 10.000 dan meningkat jika produksi melebihi kapasitas normalnya. Laba kontribusi dihitung dengan cara pendapatan dikurangi kos variabel total. Jadi yang bertambah dalam kosnya adalah hanya kos variabel. Kalau kos tetapnya ya tetap sampai 10.000, karena kita hanya memproduksi tambahannya kan 2.500. Jadi tidak akan bertambah lagi kos tetapnya, sehingga laba kontribusinya ada di tabel 1.2. Oke. Tidak saya tampilkan di sini. Di tabel 1.2 di situ ada kalau tanpa pesanan. Kolom ketiga tanpa pesanan yaitu 7.500 unit.
produksi reguler, kemudian pendapatannya berapa, nanti dikurangi cost produksi variabel di situ, di total semuanya labanya adalah 82.500. Kemudian kalau ditambah pesanan khusus, kalau ada pesanan khusus, pendapatannya adalah 550.000. Kemudian cost variabelnya sebanyak 2.500 unit adalah 467.500.000. Cost tetapnya 0 karena dia masih dalam 10.000 unit, masih dalam jangkauan 10.000 unit. Misalnya pesanan khususnya itu 3.000, maka jumlah totalnya kan 10.500 unit. Nah, 500-nya ini nanti akan mempengaruhi cost tetap. Cost tetapnya akan berubah, bukan 0, tapi nanti akan bertambah. Seperti itu, sehingga laba operasi atau laba operasinya adalah 82.500. Nah, oleh karena itu, kalau kita menerima pesanan khusus, total laba yang akan kita terima adalah 165.000. Oke, jadi karena kita mempunyai, yang pertama karena kita mempunyai kapasitas yang menganggur, karena yang kedua karena kita mengalami penghematan kos, dan yang ketiga karena laba kontribusinya bertambah, maka keputusan kita adalah meningkatkan produksi, seperti itu. Oke, terus di situ juga ada keterangan perhitungan biaya variabel. Jadi untuk mengetahui kos bahan baku per unit, di situ ada rumusnya, total biaya bahan baku dibagi dengan unit yang diproduksi. Sedangkan kos tenaga kerja per unit yaitu total kos tenaga kerja dibagi unit yang diproduksi. Ini untuk menghitungnya. Oke. Ada juga cost overhead, yaitu total cost dibagi overhead variable per unit. Total cost overhead variable dibagi unit yang diproduksi. Seperti itu. Jadi untuk menghitung tabel 1.2 di situ ada keterangan perhitungannya. Nanti silakan teman-teman baca. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah keputusan menutup atau menghentikan aktivitas. Ini berkaitan dengan misalnya kita punya banyak produk, kita memproduksi 3 macam produk. Produk A untung, produk B untung, produk C rugi misalnya. Sebaiknya kita menutup produk C atau menghentikan aktivitas produk C, atau tetap dilanjutkan, seperti itu. Nah, itu juga menjadi peran dari akuntansi manajemen. Oke. Kemudian yang keempat, keputusan untuk memilih produk. Memilih produk, kita memilih yang laba kontribusinya tertinggi, itu intinya. Contohnya di sini, contoh 1-2, menentukan produk unggulan yang dioptimalkan penjualannya. Di sini Cafe Kopi memproduksi 4 macam produk minuman, yaitu kopi hitam, cappuccino, sari buah, dan teh beraroma. Berdasarkan informasi ini, produk manakah yang akan